أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saya sedang mengkoreksi salat saya. Ternyata koreksi ini tidak tidak sempurna. Meskipun selalu saja saya bandingkan dengan literatur. Dan ketidaksempurnaannya ada di kalimat ini, Ustaz. Wailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, Bu Tanti, tapi lalai dari sholatnya, Kang Dedi. Di dalam sholat, dia minta selamat, tapi kelakuannya picilakan itu. Di dalam doa tahajudnya, dia minta kasep, tapi dia tara mandi, tidak pernah sikat gigi. Bagaimana bisa kasep kan itu? Allah marah kepada orang yang ingin tapi tidak berusaha. Berusaha itu bukan berarti kita akan mendapatkannya. Tapi berusaha itu adalah upaya. Misalnya saya ingin kasep, saya sikat gigi. Sikat gigi ini tidak akan membuat saya kasep, tapi sikat gigi ini adalah upaya saya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, udah ya gitu mungkin ya pembahasan tadi sore. Nah itu. Jadi ada kondisi ya Rabbana. Ada ketidaksempurnaan. Di sebelah mana ketidaksempurnaan ini? Seorang calon anggota legislatif sudah jelas takdirnya oleh Allah dicatat itu. Bakal jadi jengte, nanti bukan oleh KPU, tapi oleh Allah. Ustaz Yusuf berjuang untuk kampanye. Kampanye itu bukan untuk menang, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ikhtiar kita adalah sebuah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kang Alex ngajar di kelas, beliau sampaikan banyak ilmu di kelas di kampusnya Kang Alex. Bukan ingin mahasiswanya menjadi pintar, tapi ini ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, biar Allah saja yang memintarkan mahasiswanya. Toh banyak orang yang tanpa dosen dia jauh lebih pintar daripada profesor kan itu ya. Seperti itu. Masya Allah, kita sering terjebak dalam kondisi itu. Nah, kemudian yang tentunya harus kita koreksi, pertama, sudahkah tangan kita, Allahu Akbar kan saling memegang ya. Sudahkah tangan kita pegang untuk tidak liar mengikuti dorongan hawa nafsu? Ya. Sudahkah dada kita pegang untuk tidak melepaskan rasa mengikuti hawa nafsu? Ya Allah. Mengikuti hawa nafsu itu sederhana, yang paling jahat menurut saya, Kang Dedi Hermadi, bukan pada saat saya suka kepada seorang yang cantik kemudian saya tahan. Itu belum. Atau saya suka kepada yang cantik kemudian saya kejar. Itu belum mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu yang paling bahaya dua. Kemalasan dan kesombongan. Bahkan kemalasan adalah bagian daripada kesombongan. Udah. Kalau saya dengan Bro Deki, Kang Deki ini, kalau terlihat ini teman sekelas waktu SD. Kang Dika ya, Kang Deki ini, Masya Allah. Kita sebut saja melepas, bermain, dan lain sebagainya. Tapi kita masuk ke dalam rajin dan kita masuk ke dalam merendah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita merendah. Ketika kita merendah, kita akan terus mencari ilmu. Ketika kita merendah, kita terus akan berkarya yang mulia. Ketika kita merendah, kita terus akan mencari sesuatu yang membuat kita semakin mulia. Karena kita rendah. Dalam sholat itu takbir banyak sekali. Artinya peluang kita untuk menjadi besar banyak sekali.
Kenapa Prof. Azali bisa menjadi seorang guru besar di Universitas Pajajaran? Ya, karena merendah. Kang Alex kenapa bisa untuk jadi dosen dan terus mengejar karyanya? Kang Dedi kenapa bisa menjadi berada di posisi tertinggi di Departemen Dinas Pendidikan? Kenapa? Karena merendah. Kalau sombong mau naik-naik atau orang nggak cukup sakit kan itu ya. Udah mentok dia. Dia mentok. Dia tidak akan pernah berkarya dan tidak akan pernah memiliki sesuatu yang semakin baik. Ini koreksi terhadap ibadah kita. Kalau sholat kita sudah sempurna, pertama itu kemerendahan kita. Ini yang paling banyak, kalimat yang paling banyak diucapkan, Allahu Akbar. Kemudian kalimat ayat Quran yang paling sering diucapkan, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sudahkah kita sadar kasih sayang Allah? Kemarin waktu saya sakit, cukup panjang, Prof. Yang namanya Dudi Todamang tuh rudetnya mulai ya. Rudetnya buat siapa? Buat teman-teman di sekitar kan gitu, buat teman di madrasah ya, Pawan, buat teman-teman di asrama, di pesantren. Itu apa deg-deg flash itu. Kenapa? Makan nggak ya? Makan nggak ya? Karena selama ini masih takabur mungkin ya, saya handle semua sendiri. Ternyata Allah memberikan jawaban. Bukan kamu, Rudi, yang memberi nafkah mereka. Allah tetap yang memberi makan mereka. Merendah lagi. Di sini, Allah sayang. Allah sayang kepada kita. Kang Dedi, tuang rai masih udur. Allah sayang kepada beliau yang sekarang ini sedang sakit ya. Tuang rai teh. Adiknya Pak Dedi Hermadi, kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ketika sakit, ternyata sakit itu plak, memukul keangkuhan. Allahu Akbar. Seperti kita tahu di Zoom ini bahwa Fir'aun itu hidup sekian ratus tahun dan karena tidak pernah sakit, maka dia ngaku sebagai Tuhan. Jadi kerap sekali kesehatan yang berkelanjutan menganggap membuat dia sampai ada sepuh, aki-aki lah. Ditaruh abah meni sehat wae kantos teu damang pernah sakit enggak cenah sampai hari ini enggak pernah sakit enggak naon abah resepna. Nah ini mulai sombongnya keluar. Alhamdulillah abah olahraga terus setiap pagi bangun jam 3 langsung mandi dan abah menjaga makan ini. Wah, sombong sekali, padahal yang menyehatkan Allah. Iya kan gitu. Seperti Fir'aun ditanya, dari mana kekuatan kekayaan ini? Hadza min ilmin indi. Ini adalah hasil karyaku. Sulaiman Sulaiman ya, ditanya beda lagi, dari mana kau dapatkan ini? Hadza min fadli rabbi liyabluwani asykura magfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji saya apakah saya syukur atau saya akan kufur. Masya Allah. Nah ini, jadi kadang-kadang kalau kita tahu kasih sayang Allah, maka kita akan mengerti betul tidak ada yang buruk yang Allah berikan kepada kita. Termasuk usia dan bersyukur bapak-bapak yang berusia di atas 60, Kang Pupun ngaku ke 60, Kang Pupun Purnama ke 62 lah Kang Pupunnya. Nah itu di usia 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas bersyukur masih bisa ikut Zoom ini. Kenapa? Emut keneh karena maut dan bakal diingatkan kepada kematian. Melalui media ini saya selalu mengingatkan kematian supaya besok setelah kita nge-Zoom, kita lakukan sesuatu yang terbaik yang membuat Allah akan memberikan pahala kepada kita. Ta'ala Ustaz Yusuf Burhanuddin, kesempurnaan ibadah kita pada saat kita mampu merendah. Dengan merendah Allahu Akbar, kita akan bisa merasakan bagaimana Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kenapa ya kalau udah sholat kok nyaman gitu ya, fresh gitu. Langsung saya merenung. Sama dengan orang yang ketemu kekasih yang dia rindukan, setelah ketemu itu pulangnya tuh nyaman, biasa ngemplong gitu kan. Mantap, karena merindukan bertemu dengan kerinduannya seperti itu. Dan ketika rindu dia ingin ketemu lagi. Kenapa ingin ketemu lagi? Karena yang dia rindukan terus dia kagumi. Iya kan? Beres sholat kita wirid, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Di luar sholat kita zikir,
Udzukurullaha dzikran katsira, terus kita dikir. Nah ini juga saran ini kepada yang sakit ya, Kang Dedi, Kak Teteh ya, Kak Teteh yang sedang sakit, usahakan zikir terus sampai Teteh bisa mengagumi Allah, dan rasa kagumnya kepada Allah mengalahkan rasa sakitnya. Seperti rasa kagumnya Rasulullah saat Mi'raj ke Sidratil Muntaha membuat itu mengalahkan kesedihan Rasul kehilangan Khadijah, menghilangkan kesedihan Rasul kehilangan pamannya Abi Thalib, menghilangkan kesedihan Rasul kehilangan anaknya Ibrahim. Dalam Amul Husni, tahun kesedihan itu, Rasulullah diajak ke Sidratil Muntaha. Rasa kagumnya kepada Allah, rasa rindunya kepada surga, dan rasa takutnya kepada neraka membuat penderitaannya terlibas. Seperti itu, Masya Allah. Jadi kalau tadi Ustaz Wawan nanya, jadi kalau begitu harus butuh ya, kalau sholatnya tidak boleh hanya pengen. Enggak, saya sudah nggak butuh sholat muntesono mah. Itu saya tidak butuh sholat muntesono ke Allah. Jadi sholat itu karena kerinduan kepada Allah. Bahkan bagaimana saya bisa bertemu dengan Allah kalau kerinduan itu kita tidak jabarkan dalam sholat. Begini, saudara-saudara kita di Gaza rindu nggak kepada Allah? Karena kesehariannya mereka zikir. Kemudian di tengah-tengah zikirnya Kang Deki hadir terus kerinduan. Persislah ketika Kang Deki dulu waktu SMP jatuh cinta, terus saya disebut nama dia, kan itu. Disebut nama dia, semakin banyak kita sebut nama dia, kita semakin rindu sama dia, kan itu. Dan pengen ketemu setiap hari atau ngobrol sama temen, nama dia dibawa-bawa. Ngobrol sama siapa aja pasti ngomongin si Eta. Kan gitu kan. Yang dibicarakannya pasti kebaikannya, keindahannya, kegeeran kita. Alhamdulillah katanya Bu Tati Haryanti, di hati ternyata calon istri saya itu ternyata sekampung itu sama tetangga saya. Dan dia ternyata sekampung sama nenek tere saya. Oh terus saya disambung-sambung semuanya. Kan padahal ya Allah, nggak usah disambung-sambung. Yang maunya jatuh cinta mah udahlah jatuh cinta ya Kang Edik ya. Itu jangan lagi dibawa-bawa. Tapi yang jelas seperti itulah ketika kita jatuh cinta kepada Allah. Akhirnya kita sebut nama Allah dalam zikir-zikir kita. Ya, Kang Aus, Kak Bu Tati Rohayati, kita sebut-sebut nama Allah dalam zikir-zikir kita, Bu Romlah. Bahkan ketika zikir itu sudah surut, kita ajak ke Masjidil Haram, kita tawaf di sana. Saat tawaf juga kita sebut nama Allah. Dan yang luar biasa, Ustaz Yusuf tadi mengutip tentang rukun-rukun ya, tentang sudut-sudut Ka'bah. Subhanallah. Ternyata sudut Ka'bah ini menunjukkan negeri. Iya kan? Menunjukkan negara. Di sana kita bisa melihat bahwa ternyata agama itu bukan untuk hubungan kita dengan Allah, tetapi untuk membangun hubungan di sesama kita dengan tuntunan Allah itu. Karena kita terus dituntun oleh Allah, maka kerinduan kepada Allahnya akan hadir. Dan tentunya kerinduan kepada Allah yang hadir ini akan membuat kita bisa membangun hubungan atau komunikasi yang baik di antara sesama kita. Masya Allah. Nanti, insya Allah tanggal 5, kita akan, tadi saya lupa namanya, ternyata Ustaz Yusuf, nanti ada Dr. Abdul Muta'ali. Dia ahli ya, ahli tentang Palestina ya. Ya, betul. Itu luar biasa. Nah, Dr. Abdul Muta'ali. Kang Didin, Kang Didin? Ada nggak potongan YouTube tentang Abdul Muta'ali? Ini supaya tahu, insya Allah tanggal 5 ini. Untuk yang sekian kali gagalnya teknologi Zionis untuk memindahkan air hujan dari Gaza ke Tel Aviv. Ya. Mereka kan meminta, mereka bikin bikin teknologi yang luar biasa agar hujan itu tidak terjadi di Gaza. Yang pertama tujuannya agar masyarakat Gaza tidak mendapat suplai air bersih.
Yang pertama. Jadi kan sudah disiapkan itu oleh para pejuang Palestina bahwa kalau turun hujan itu airnya akan disiapkan, kemudian mungkin disuruh seperti apa agar menjadi minuman air bersih. Yang kedua itu kalau jalur Gaza hujan, maka serangan darat ini akan terganggu besar-besaran. Iya, ini kan jadi, Tel Aviv Gaza ini kan 70-an kilometer kalau nggak salah gitu. Iya, jaraknya antara 50 sampai 70, deket aja Pak Ihsan. Betul. Iya, Jakarta Bogor lah sini kan, betul. Jakarta Bogor, betul. Nah, jadi jangan memang kalau tidak mengikuti, tidak paham terkait metro itu, gampang aja untuk untuk melit, untuk menghancurkan pejuang Palestina. Air dimasukkan aja ke situ, tapi tidak sesederhana itu. Ehud Barak ya, itu kan luar biasa. Bencinya sama lah seperti Benjamin Netanyahu. Sekarang dia melakukan kebencian kepada IDF, kepada Benjamin Netanyahu ya karena mungkin ya karena politik saja, oposisi saja kan begitu. Jadi ini sebetulnya untuk yang kesekian kali Pak Ihsan memompa air laut dimasukkan ke terowongan-terowongan itu. Nah, saya kira ini bentuk keputusasaan yang luar biasa, bukan hanya IDF. Nah, itu potongan saja tentang Dr. Abdul Muta'ali yang insya Allah tanggal 5 akan membersamai kita. Ini akan menjadi materi yang luar biasa, bisa ajak teman-teman yang lain. Karena kita akan terbuka tentang Palestina. Masya Allah, teknologi orang-orang Palestina itu luar biasa. Jauh lebih hebat daripada orang Israel. Nah, kembali lagi, Masya Allah, jadi ternyata ibadah kita adalah ibadah di mana kita membangun pribadi untuk menghebatkan hubungan di antara kita. Jadi kalau sudah sholat tapi masih tetap judes, saya pikir sholatnya belum mewarnai diri itu. Kalau sudah sholat masih tetap angkuh, sholatnya belum menjadi warna diri. Kalau sholat sudah menjadi warna diri, tadi kata Ustadz Yusuf, itu sudah ihsan namanya. Kalau sudah ihsan, dia akan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, sahabat, mudah-mudahan nanti kita akan mendengar Ustadz Dr. Abdul Muta'ali pada tanggal 5-nya, kemudian pada minggu berikutnya tanggal berapa? 13 ya. Insya Allah kita akan mendengar siapa tadi? Fahrudin Faiz ya, seorang filosof yang banyak berbicara tentang tasawuf dari UIN Yogyakarta. Nah itu mudah-mudahan ini menjadi momen terbaik bagi kita di awal tahun untuk membuat pikiran kita terbuka tentang banyak hal. Jadi sekali lagi Ustadz Yusuf, terima kasih pencerahannya tentang sholat ini, dan saya yakin kita semua sudah paham betul bahwa sholat harus berdampak kepada sikap. Dan di antara sikap yang saya sedang lakukan, Ustadz Yusuf bersama beberapa Ustadz dan Ustadz Ginanjar dari Dewan Hizbah, kita sudah mulai mematangkan tanah di mana? Di Jelekong, Jelekong di Bale Endah untuk memulai pembangunan pesantren Ma'had Imam Bukhari. Dan terima kasih juga kepada sahabat semua yang sudah memfasilitasi hadirnya Ma'had Kutubus Sittah. Ya, itu sudah alhamdulillah sudah jalan, santrinya sudah bertambah dan sudah punya aktivitas yang baik sekali. Hasilnya karena kalau Ma'had Kutubus Sittah ini di luar program apapun, betul-betul belajar tentang 6 kitab, dan hasilnya alhamdulillah mereka memahami betul, dan mudah-mudahan kalau saya meninggal ada ustadz-ustadz yang lain, Ustadz Alex yang bisa menggantikan kita, ya kan? Itu harus regenerasi ulama. Ada Ustadz Yusuf kalau mau meninggal nanti Ustadz kalem lah, penghariwang kalem ada. Insya Allah. Nah nggak, Ustadz. Ustadz, meninggal itu Ustadz bertemu dengan Allah yang Maha Agung. Pengen bertemu dengan yang Maha Agung atau pengen bertemu dengan Kang Aki Aswan aja, dengan Kang Idik aja, dengan Ustadz Wawan aja, dengan Ibu Emma Sehan saja, dengan Ibu Dele aja, dengan Prof Azali aja? Enggak lah. Mending bertemu dengan yang Maha Agung, Ustaz. Dahsyat. Dan apakah sakit sakaratul maut itu? Tidak ada yang wah
gitu kan, nahan sakitnya nggak ada. Semua yang meninggal kalem karena sesuai dengan permintaan Rasulullah kepada Jibril. Jibril, tolong sampaikan kepada Allah, jangan ada lagi umatku yang sakit menghadapi sakaratul maut. Jibril menjawab, Allah mengabulkan. Itu kan luar biasa, Ustaz. Allah mengabulkan, tidak sakit kalem, Ustaz. Mangga weh. Tapi itu membuat jamaah, Ustaz, agar Ustaz nama sieun. Jangan takut. Tetap harus kita rindukan itu. Dan saudara-saudara kita di Gaza, mereka melakukan sholat sebagai ungkapan kerinduan kepada Allah. Kemudian sholat yang mereka jadikan sebagai alat melepas rindu kepada Allah, betul-betul mereka ejawantahkan dengan keberanian mereka untuk tidak takut menghadapi bom, tidak takut menghadapi Israel. Israel kenapa takut sampai stres, sampai pakai pampers segala macam? Dan itu tentunya, ya kan? Kenapa sampai begitu? Karena mereka tidak punya tujuan pulang. Seperti saya pernah cerita di Masjid Nabawi, tidak punya uang, kita punya tujuan ke masjid. Iya kan? Bolak-balik hotel, masjid, padahal nggak punya uang. Nggak bawa uang, nggak pegang uang. Sementara di Paris, kalau sudah habis uang, stres itu. Iya kan? Aduh, makanya masih, ini programnya dan tiket pulangnya masih seminggu, uang udah habis, rudet itu. Iya kan? Oh ternyata kalau tujuannya dunia, liar. Seperti juga kepada istri, Ustadz Yusuf. Kalau tujuannya istri itu cantik, ketika hilang cantiknya rudet. Malah ngitung-ngitung umur. Wah nanti istri saya umur segini, istri saya umur segini. Nanti kalau udah umur segini, istri saya sudah dijembel ngajepret. Wah riut. Tapi kalau tujuannya lillahi ta'ala, insya Allah istri umur berapapun akan tetap dirawat agar tetap cantik dan akan kembali diserahkan kepada Allah nanti pada saatnya dalam keadaan tetap cantik, karena dulu saya menerimanya atau kita menerimanya dalam keadaan cantik. Kita menerimanya dalam keadaan kita mencintai dia, kita pulangkan kepada Allah dalam keadaan kita masih mencintainya, dan kita pulangkan dia kepada Allah dalam keadaan cantik seperti kita menerimanya dulu. Gitu tahu Ustaz. Jadi kalau orientasinya kepada Allah dan orientasi kepada Allah ini dibangun melalui setiap hari kita melaksanakan sholat seperti itu. Kenapa tidak marah sama istri? Ketika istri salah, Ustadz Yusuf, Kang Wawan, Kang Dadang, ketika istri salah, Allah tidak langsung marah kepada istri. Coba bayangkan. Malah Allah membiarkan istri merubah dirinya untuk menjadi baik. Sampai akhirnya Allah mengampuni istri kita itu. Nah, hari orang menibalaga, istri marah salah sedikit aja, kiason nggak langsung disentak ke orang. Ya Allah, Allah saja sayang, kenapa kita tidak sayang? Setuju Bu Emma ya? Itu ya kan? Allah aja sayang sama istri kita, kenapa kita tidak sayang sama istri kita? Itu satu. Kemudian Allah memperlakukan istri sangat serius bisa. Semuanya detail Allah berikan, semuanya serius. Nggak ada yang nggak serius. Semua sungguh-sungguh Allah berikan pada istri kita untuk menyayangi istri kita dari sejak dia dikandung sampai hari ini. Nah, hari orang ini asal-asalan memperlakukan istri teh tidak seserius Allah itu maha agung. Harusnya Allah lah yang tidak serius merawat pasangan kita. Iya mah kita yang lemah, yang rendah, yang kecil, yang hina dina. Kita yang tidak serius merawat dia, ya. Kang Dani Boni rawat sebaik-baiknya dia, ya kan? Jadi rawat sebaik-baiknya seperti itu. Dan bagaimana kita bisa merawat dia sebaik-baiknya? Sholat. Karena sholat akan membuat kita mengerti betapa kecilnya kita, betapa agungnya Allah, dan betapa hebatnya amanah-amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada hal yang harus kita coba fahami, bahwa seperti itulah hidup kita, sholat kita karena kerinduan kita. Bahkan Pak Wawan, saya hidup hanya menunggu waktu sholat. Seperti remaja yang sedang jatuh cinta, setiap minggunya itu hanya nunggu waktu apel. Sepakat tuh? Alex Harita ngantosan Sabtu, ya kan? Nunggu malam minggu kan itu. Ya, Kang Deki, halo, Kang Deki kita hanya nunggu Sabtu, nunggu malam minggu.
Senin Selasa ya Kang Wawan Setiawan, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis lewat semua pelajaran, lewat semua. Yang ditunggu sangat serius Sabtu, nunggu waktu bertemu kekasih. Nah sekarang kita bertemu kekasihnya 5 waktu sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Kita tunggu waktu itu. Nah di tengah-tengah menunggu tidak perlu kita berusaha macam-macam. Tapi jangan sholat hungkul, kita hanya sholat saja. Bagaimana dengan ikhtiar kita, Kang Yadi Supriyadi? Coba bagaimana dengan ikhtiar? Tidak perlu berikhtiar. Lakukan saja apapun yang terbaik. Kerja terbaik, dagang terbaik, apapun. Itu bukan ikhtiar kita. Itu menjalankan apa yang sudah menjadi amanah dari Allah kepada kita. Barang dagangan, titipan Allah. Manage dengan baik itu. Iya kan? Ilmu kebidanan, ilmu objin. Amanah dari Allah, sudah manfaatkan dengan baik. Tidak perlu kita mencari makan. Nggak perlu. Saudara-saudara kita di Gaza jangan nyari makan, nggak nyari uang kok ya, Pak Joko. Mereka nggak nyari makan, nggak nyari uang. Mereka hanya nunggu waktu sholat, kemudian mereka tilawah, membaca Quran sambil nunggu waktu sholat. Kalau tidak datang waktu sholat, ya yang datang bom kepada mereka. Mereka nggak sempat cari uang. Mereka nggak sempat cari makan. Tapi Allah kirimkan gagak-gagak yang penuh dengan protein, yang penuh dengan segala macam kebutuhan tubuh manusia. Kemudian Allah turunkan juga hujan yang oleh Bani Israel ditadah untuk tidak turun di Gaza, turun di Gaza. Bahkan konon air hujannya itu seperti pakai gula. Subhanallah. Siapa yang memberi makan, Aki Aswan? Allah. Apakah waktu dinas yang membuat kita bisa makan? Tidak. Apakah sudah pensiun kita menjadi rudet susah makan? Tidak. Tetap Allah kita eta. Ya. Bahkan ketika Aki Aswan maut, Nini insya Allah tetap akan sehat. Malah ketika suami meninggal, insya Allah istri langsung bikin grup bringka, abring-abringan di antara Nini. Pakai bus piknik atau ibu-ibu sepuh pakai kacamata nu bararada Kang Alex di tuban perahu siga papatong keluar tina mobil. Masya Allah, Aya fotona tah aya gerek dikirim. Mudah-mudahan salat kita menjadi ungkapan kerinduan kita kepada Allah. Kalau salat sudah menjadi ungkapan kerinduan kita kepada Allah, kira-kira Bu Ema baca anak kalem tuh? Akan kalem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bukan Mual. Pernah di antara kita ada yang ngobrol dengan kekasih pakai bahasa rusuh. Ya kamu dari mana? putus itu rusuh jeung kabogoh. Nah, itu ya. Jadi dengan Allah, karena kalau kita kerinduan, maka insya Allah kita akan mendapatkan suasana yang kalem. Kenapa beres sholat kita biasa merasa bahagia, beres sholat subuh kita merasa bahagia? Karena kita sudah bertemu kekasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.